Hao semuanya. Hari ini pagi ini aku sangat sibuk. Aku beresin rumahnya dua bocil, si Stephen dan Stephanie, tapi udah selesai. Aku mau buang sampah. Dan rencananya aku hari ini sih pengen beli buah, guys. Aku pengen makan melon. Aku pengen makan melon ke beli buah ke tempat langganan aku. Welcome to my YouTube channel. Pagi hari Stephen dan Stephanie udah pergi ke TK mereka dan aku udah beresin rumah mereka. Sekarang giliran buang sampah. Terus aku nggak mau langsung pulang dulu karena aku mau beli buah dulu di tempat kayak minimarket. Nggak minimarket sih guys, sebenarnya kayak pasar kecil gitu, tempat biasa aku beli sayur dan buah di situ. Aku juga kayaknya hari ini pengen makan tahu gitu. Aku kayaknya pengen beli tahu satu potong gitu. Cuaca hari ini alhamdulillahnya ada matahari guys. Ya secara udah masuk musim semi juga, di awal musim semi. Walau suasana masih tumbuhannya masih kering kayak gini, tapi kemarin hujan sih. Kemarin agak sedikit hujan. Kemarin cuacanya kayak kabut kayak gitu. Untungnya hari ini ada matahari. Ya akhirnya ada rasa hangat gitu. Udah melewati musim dingin yang kedua tahun ini di Beijing. Oh ya, hari ini juga aku lihat ada di tempatku ya, ada antrian orang swab PCR, karena ya namanya pintu ya, COVID juga sebenarnya kan belum kelar-kelar banget gitu. Apalagi ini awal musim semi, jadi semua warga ya wajib untuk tes PCR sama swabnya. Oke, sekarang akhirnya aku udah mau keluar dari gerbang tempat tinggal aku. Nah, di seberang jalan itulah tempatnya. Ya, ini dia tukang buah langganan aku. Ini tukang buahnya, guys. Dia itu tahu kalau aku orang Indonesia. Jadi aku beli satu melon, aku minta ke penjualnya buat potongin biar aku sampai rumah tinggal makan aja gitu. Ini melonnya. Dan ya, aku minta potongin biar lebih instan, guys. Enaknya tuh tukang di sini kayak gitu, guys. Dia mau motongin, mau dikasih tempat juga di kotaknya gitu. eh Karena aku lihat aku ini kok ada nanas, aku tanya ke penjualnya, ini nanasnya asem apa manis. Dia bilang sih manis. Aku lihat harganya murah juga, aku ambil aja 13 yuan guys. Aku ambil nanasnya satu, aku minta potongin juga biar sampai rumah tinggal makan. Oke, buahnya udah selesai dan aku mau beli satu potong tahu untuk makan siang. Harganya 3 yuan. Dan abis ini ya aku pulang deh. Pulang ke rumah, keluar dari tempat kayak pasar kayak gini, nggak tahu apa, aku nggak tahu namanya guys, tapi aku pikir ini tuh kayak pasar kecil kayak gitu, di setiap daerah ada. Kita nyebrang lagi, langsung pulang ke tempat aku guys.
Oke, aku udah sampai rumah dan aku mau nanas sama melonnya ini aku mau taruh di kulkas dulu. Sembari aku bikin sarapan nanti biar pas dimakan itu udah dingin gitu. Ya ampun guys, ternyata kulkasnya lagi penuh. Aku nggak bisa masukin buah. Ya udah, jadi lanjut aku bikin sarapan dulu. Aku mau ngukus biasa guys, manto alias bakpao Cina. Aku mau ya, karena masih ada bakpao gula merah, aku mau ngukus ini aja sih. Aku juga ambil satu bakpao yang isinya ayam seperti kemarin sebelumnya. Terus aku juga mau ngukus 2 telur sih buat tambahannya. Karena kulit telurnya kotor, jadi aku mau cuci dulu sih sebelum dikukus. Jadi aku cuci dulu kulitnya, hilangin yang bagian kotornya gitu. Jadi telur itu kalau mau dimasak nggak apa-apa ya dicuci kalau aku sih, tapi kalau mau disimpan mending nggak usah dicuci gitu. Oke, udah semua. Aku tinggal ngukus dan sisanya aku simpan di kulkas lagi. Oke guys, karena sambil nunggu sarapan, jadi aku mau makan dulu. Ini melon yang tadi aku beli, 1 melon jadi segini. Ada tukang buah yang langganan aku, ini 1 melon. Terus 1 ini juga nanas. Katanya sih nanasnya manis, makanya aku beli, tapi nggak tahu ya. Ini nanasnya harganya cuma 13 yuan. Aku mau makan melonnya dulu. Jadi melon itu tadi aku lihat di tukang buahnya ada 3 macam melon. Yang kayak gini, yang warnanya hijau, teksturnya kayak bergradasi gitu. Terus ada yang hijau tapi putih, yang kulitnya mulus. Dan ada melon yang warnanya kulitnya kuning. Tapi aku yang jadi favorit aku ini tuh ini guys. Kenapa? Karena melon ini nggak cuma manis, tapi dia itu renyah. Jadi kalau dimakan itu kayak ada krenyes-krenyesnya gitu. Beda sama melon yang biasa yang kulitnya mulus itu loh, yang nggak kayak apa ya. Pokoknya yang kulitnya mulus, rata-rata itu dia nggak krenyes kayak gini. Dan di dalamnya juga nggak kayak warnanya itu, biasanya kalau nggak putih warnanya hijau. Kalau ini kan melonnya ini kan warnanya tuh kayak oranye gitu, warnanya kemerah-merahan. Jadi beda guys. Melon aja itu ada beberapa macam. Kita coba nanasnya. Menurut aku sih nanasnya tetap asam, tapi emang nggak asam-asam banget gitu. Kan ada nanas yang manis banget tuh. Kalau ini enggak. Ini kayak sedang gitu, nggak asam-asam banget. Tapi nggak, ini juga nggak manis juga. Nggak manis. Ya pokoknya asamnya asam standar gitu. Tapi ya harganya murah juga sih. Makan melon sama nanas kayak suatu hal yang bertolak belakang gitu guys. Tapi nggak apa-apa, kayak aku nunggu sarapan. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 10 lebih guys, 10 lebih jam 10 pagi. Oh ya, tadi aku juga beli jeruk juga. Aku mau coba juga jeruknya. Dan ternyata jeruknya nggak ke bawah guys, nggak ada di tentengan aku. Kayaknya penjualnya lupa deh ngasihnya. Ntar dia kapan-kapan tanyain. Tadi soalnya aku ngambil 6 jeruk, pengen nyobain gitu enak apa enggak. Aku lihat ada 3 macam jeruk, aku ambil yang ukurannya biasa normal kayak di Indonesia gitu. Aku tadi beli 6, aku lihat itu harganya cuma 7 yuan sih. Emang lagi jeruk lagi murah sih tadi aku lihat. Jeruk
hampir semua jenis jeruk tadi tuh harganya lagi murah sih. Mungkin lagi musimnya kali, lagi banyak-banyaknya, jadi agak murah harganya. Tapi malah nggak kebawa, ngeselin nggak sih? Tapi nggak apa-apa sih, ntar kalau beli sayur aku tanyain ke dia. Salah aku juga nggak lihat-lihat tadi waktu ngasih ini, penjualnya ngasih ini. Penjualnya itu tahu kalau aku orang Indonesia, guys. Jadi dia itu cerita ke aku bahwa manggis yang ada di sini yang dia jual juga dia impor dari Indonesia. Pantesan kok ada manggis, kan jarang. Karena aku lihat di luar negeri itu jarang ada manggis. Tapi di Cina itu ada manggis. Ternyata manggis itu pun diimpor dari Indonesia katanya. Kata yang jual buah tadi itu. Jadi yang jual buah juga itu bukan kayak orang ini, kayaknya sih dia tahu Indonesia juga ya, mungkin karena dia jualan buah, jadi mungkin dia tahu banyak. Dia juga sering lihat berita juga, guys. Jadi paman yang tukang jual buah itu, dia tahu berita yang viral, termasuk di Indonesia yang kemarin itu waktu gunung meletus, itu kan belum lama, itu gunung Merapi atau apa tuh meletus. Dia itu tahu, padahal jujur aja guys, di luar negeri itu termasuk di Cina ini, aku beberapa kali banyak orang yang nggak tahu negara aku. Jadi aku mau sedikit ngobrol. Jadi beberapa kali aku dapat pengalaman, kalau ditanya, oh, kamu orang mana, aku bilang orang ini, orang Indonesia. Mereka itu nggak tahu ini itu di mana, malah mereka bilang ini Hindu, yang dimaksudkan kalau itu Indonesia itu sama kayak India, padahal kan beda jauh sama India gitu. Kataku bukan India, kita itu beda jauh-jauhan pula, dari petanya juga kan jelas banget kita India dan Indonesia itu berjauhan. Cuman karena mungkin nama mereka itu ngarahnya ke situ. Jujur aja guys, India sama Indonesia itu lebih terkenal India loh di sini. Jadi mereka sering salah paham, ini apa itu Indo. Jadi mereka mikirnya itu India. Begitu aku ngomong, kamu tahu Singapura, kamu tahu Malaysia, mereka semua tahu guys. Kadang aku merasa sedih kayak gitu. Mereka tahu Singapura, mereka tahu Malaysia, tapi mereka nggak tahu Indonesia. Terus aku bilang, ya aku itu tetanggaan sama Malaysia, Singapura. Kadang aku sampai keselnya, aku ambil HP aku liatin ke mereka peta dunia itu. Kalau posisi Indonesia itu sangat besar dan di sampingnya itu Singapura yang sangat kecil dan Malaysia. Jadi mereka baru tahu, oh nggak tahu kenapa hampir semua orang itu nggak tahu. Beda cerita kalau yang ngobrol sama aku, ya paling enggak dia lulusan SMA ke atas gitu ya, bukannya apa-apa sih. Cuman kalau aku pernah kerja di pabrik juga, beberapa orang pabrik tuh nggak tahu sama sekali Indonesia itu apa, Indonesia itu di mana. Jadi kayak aku, wah emang bener-bener nggak dikenal. Jadi kalian pernah dengar nggak sih kalau orang itu tahu Indonesia itu kalau ngomong Pulau Bali, dan itu nyata guys. Aku itu ngerasain sendiri di luar negeri yang ya bisa dibilang penduduk Indonesianya termasuk jarang di sana, kayak di sini di Tiongkok. Mereka itu nggak tahu Indonesia guys, masyarakat biasanya ya, bukan orang-orang yang kayak, soalnya aku pernah kerja di pabrik, dan pekerja pabrik itu setiap nanyain aku dari negara mana, mereka itu nggak tahu Indonesia guys. Tapi tenang guys, beberapa tahun belakangan Indonesia itu sangat dikenal loh. Walaupun ya masih banyak juga yang belum tahu. Indonesia itu terkenal dengan orang yang, kalau kata aku pernah ngobrol sama mahasiswa yang orang sini, terus dia kuliah di mana ya? Oh, di Inquo. Dia bilang dia kuliah di Inggris. Pernah ngomong sama aku juga ya, kayak pernah ngobrol masalah tenaga kerja wanita apa gitu yang ada di Hong Kong apa. Terus kan bukan orang Indonesia aja yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, kan kayak Vietnam, Filipina juga banyak kan di sini, Kamboja. Cuman di Hong Kong itu memang lebih banyak Indonesia katanya. Aku iseng tanya kenapa. Terus dia bilang orang Indonesia itu, kalau orang kita itu terkenal dengan personalitinya yang sangat bagus. Jadi mereka lebih banyak mengambil dari orang Indonesia. Tapi aku nggak tahu, itu cuma satu pihak doang yang ngomong ya. Jadi menurut obrolan aku bersama dia itu, sama mahasiswa itu, intinya orang Indonesia itu terkenal dengan personalitinya yang bagus. Makanya mereka lebih percaya ngambil tenaga kerja dari Indonesia dibandingkan dari Filipina, Vietnam. Aku bilang iya, padahal kan kalau ngambil orang Indonesia itu kan agak repot ya, karena mayoritas kan tenaga kerja Indonesia juga mereka mayoritas Muslim, nggak boleh kayak makan babi. Maksudnya ibaratnya dalam makanan juga pilih-pilih gitu untuk sebagai orang yang bekerja sebagai pembantu atau karyawan pabrik, dibandingkan dengan orang dari Filipina atau ya Vietnam, Kamboja, kan mereka nggak pilih-pilih makanan, sama gitu sama orang sini gitu. Mereka ya oke, makan babi oke, nggak kayak orang Indonesia kayak aku kan, tergolongnya ya memang pilih-pilih makanan gitu. Ya jawabannya tetap kayak gitu, masalah personality.
Sarapanku udah jadi belum ya? Ntar kebanyakan makan buah keburu kenyang lagi. Oke, udah jadi. Ini hong mantou, jadi apa sih, bakpao gula merah. Terus ini ada bakpao juga, tapi dalamnya itu ayam. Sebenarnya aku ada itu sih, tadi itu kan masak 2 telur juga, cuman terlalu banyak kan deh kayaknya karena makan buah tadi. Jadi aku makan ini aja dulu. Kalau makan banyak ntar siangnya aku nggak lapar deh. Soalnya tadi aku udah beli tahu, aku mau masak tahu deh kayaknya hari ini. Karena hari ini aku sendirian di rumah, bos aku sama anak asuh aku juga lagi keluar, nggak tahu ada acara apa di luar, kemarin malam nggak pulang. Tapi yang pasti mereka pergi keluar kota. Jadi aku sendirian di rumah makan sendiri guys. Aku lagi mikir nanti siang aku mau bikin menu apa ya buat makan siang. Soalnya aku nggak lagi males delivery dari luar sih, tapi ya nggak tahu juga sih ntar apa kata siang nanti. Aku males sih tapi delivery di luar karena tadi udah terlanjur beli tahu juga, aku pengen masak tahu. Masih panas. Ayam guys, di dalamnya ayam, tenang aja bukan babi. Aku lumayan hati-hati sih pilih-pilih makanan pun juga. Masih panas, jadi aku mau makan yang hong mantou ini aja dulu. Ini di Taiwan banyak loh. Untuk minumnya aku kemarin beli ini di jalan yang biasa aku jemput anak-anak pulang sekolah. Ini tuh dalamnya, kalian lihat kan? Ini itu dalamnya yang warna putih bening ini, dia itu jamur guys, jamur putih. Jamur putih terus ini ada kurma. Jadi jamur putih sama kurma gitu. Sebenarnya ini bukan minuman sih, termasuknya kayak kuah gitu. Cuma kalau musim panas, ini paling enak diminum secara dingin guys. Jadi di dalam mantou atau bakpao tadi itu yang dalamnya apa, ayam. Ini bukan cuma ayam, tapi aku rasain juga ada jamur juga. Jamur dan ada cabai juga. Oke, sarapannya udah habis. Aku mau beresin rumah dulu, habis itu nyiapin makan siang. Oke guys, udah siang aja. Tadi aku udah beres-beres rumah, udah istirahat, dan sekarang waktunya aku nyiapin makan siangku. Aku goreng beberapa sayap ayam yang udah dibumbuin sih. Sebenarnya ini beli instan, udah ada bumbunya, bumbu merah kayak gitu. Tinggal goreng aja sih. Kalau nggak digoreng bisa dipanggang juga bisa. Tapi aku digoreng karena di sini memang di rumah bosku nggak ada alat oven atau apa gitu buat manggangnya. Jadi ya aku pilih digoreng aja.
Oke, sayap ayamnya udah selesai digoreng. Lanjut aku goreng tahu yang tadi pagi aku beli. Aku goreng ya setengah mateng kayak gitu. Nanti aku tambahin dengan bahan-bahan lainnya. Ini udah mulai setengah matang. Kayaknya udah cukup. Aku mau tambahin ada cabe, ada bawang putih. Masukin jadi satu. Dimasak bareng semuanya sebelum aku kasih bumbunya. Jadi cabenya dibikin setengah matang kayak gitu guys. Cabe sama bawang putihnya biar harum gitu. Aku kasih garam dikit dan aku kasih kecap asin dikit juga. Langsung tumis bareng semua, sekaligus tahunya juga sih. Kita tumis bareng aja langsung. Aku aduk semuanya. Terus aku mau ambil saus tiram sih. Aku kasih saus tiram. Setelah itu tambahkan air. Kalau bisa airnya air panas biar langsung mendidih kayak gitu. Biar semua bumbunya menyerap. Oke, sambil menunggu tahunya matang, aku taruh dulu sayap ayamnya di meja makan, guys. Terus aku tambahin tahunya pakai suan miao. Ngomongnya suan miao gitu. Ini tuh daun bawang, tapi daun bawang bukan dari daun bawang merah. Maksudnya bukan daunnya bawang merah, tapi ini daun bawangnya bawang putih gitu guys. Jadi aromanya nggak semenyengat daun dari daun bawang yang merah itu. Gimana sih aku ngomongnya, pokoknya ini tuh daun bawangnya bawang putih guys, intinya itu deh. Oke, udah matang semuanya. Terus aku juga mau goreng sedikit nasi. Oke, udah jadi deh. Lanjut makan siang sendirian guys. Karena bosku lagi nggak ada di rumah. Jadi aku makan siang sendirian. Ini sekitar udah jam 1 siangan sih. Aku makan siang. Setelah makan siang aku ya mungkin istirahat. Setelah istirahat juga terus aku sorenya jemput anak-anak dari TK. Aku ralat guys, setelah makan aku beresin semua bekas makan aku sama tadi bekas masaknya juga. Baru aku selesai semuanya, baru istirahat kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gini-gini aja sih keseharianku di Tiongkok. Setiap harinya ya kerja, makan, terus ngurusin anak-anak, nemenin mereka kursus dan lain-lainnya. Ya kembali lagi ke rumah, tidur, bangun lagi, beresin rumahnya anak-anak sama beresin rumah bos juga. Ya terus makan, istirahat. Ya setiap hari kayak gini lah. Kurang lebihnya kayak gini kerjaan aku di sini.
Oke, udah sore. Akhirnya aku jemput anak-anak. Ini sekitar jam 5 sore, guys. Waktunya aku jemput anak-anak di TK. Ini dia kedua bocil aku yang super bandel. Setelah aku jemput dari TK mereka, aku langsung bawa pulang karena hari ini ada kursus renang, guys. Jadi kita harus segera pulang karena jam 5.30 mereka harus renang. Sementara kita pulang jam 5 dari TK ini udah jalan kaki gitu. Jalan kaki sampai rumah itu sekitar 15 menitan. Itu pun kalau kita jalannya ya cepet-cepet kayak gitu. 快点，等一下，好好游泳。为什么老师没有帮你修你的头发？为什么老师没有修理你的头发？Dan seperti biasanya juga, ya pasti di tengah jalan kita mampir dulu di klinik yang ada kucingnya. Kita ngeliat kucing dulu. Sebenarnya nggak kita aja sih, anak-anak yang lain juga suka ngeliat kan. Sambil jalan menuju pulang ke rumah, mereka juga sambil kadang mampir lihat Maumi, lihat kucing-kucing yang ada di klinik ini. 你肯定买马猫，你不会保护它。Oke, ini dia kegiatan aku hari ini. Sampai sore hari ini ya aku nungguin anak latihan renang. Setelah itu ya kita pulang ke rumah anak-anak dan kasih mereka makan. Udah selesai latihan renangnya, mereka juga aku udah masakin mie rebus. Udah malam guys, kayaknya videonya sampai sini aja ya. Bye bye.